Assalamualaikum teman-teman. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dari kelas 5 APB dengan mata kuliah analisis laporan keuangan sektor publik. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas materi mengenai akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota, saya Priska Angelika Berubangun, saya Lisa Yunintasari, dan saya Ali Akbar. Yuk teman-teman, simak pembahasan berikut. Pengertian akuntansi keuangan daerah. Pasti masih banyak dari kita yang bingung terkait apa sih pengertian akuntansi keuangan daerah tersebut. Dan berikut kami telah merangkum beberapa pengertian akuntansi keuangan daerah. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, akuntansi pemerintahan yang dalam hal ini juga termasuk akuntansi keuangan daerah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Menurut Susanto dan Halim, definisi akuntansi pemerintah daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan serta pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, ataupun provinsi, yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Menurut Salam dan Sutaryo, bahwa akuntansi sektor publik dalam hal ini adalah akuntansi keuangan daerah merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai dasar akuntansi pemerintahan daerah. Persamaan dasar akuntansi. Pada pemerintahan daerah, persamaan dasar akuntansinya adalah kekayaan daerah sama dengan sumber-sumbernya. Pada dasar-dasar akuntansi keuangan pemerintahan daerah, terdapat aturan debit dan kredit, di mana aturan debit dan kredit akan membantu kita dalam mencatat informasi ke dalam buku besar. Dalam akun-akun dari persamaan akuntansi, aturan debit dan kredit untuk aset berlawanan arah dengan kewajiban dan ekuitas. Apabila suatu akun aset bertambah, maka akun tersebut didebit, dan jika berkurang, maka akun yang bersangkutan akan dikredit. Sebaliknya, untuk akun kewajiban dan ekuitas dikredit untuk penambahan dan akan didebit untuk pengurangan. Nah, setelah membahas tentang aturan debit dan kredit, pada dasar-dasar keuangan pemerintahan daerah, kita juga akan membahas mengenai pencatatan dengan akun, di mana akun merupakan media yang berguna untuk mencatat secara lengkap perubahan yang terjadi dalam aset, kewajiban, atau ekuitas selama periode. Kelompok akun-akun yang digunakan dalam satu organisasi disebut dengan buku besar. Daftar dari akun-akun dalam entitas disebut dengan daftar akun. Akun-akun ini akan disajikan dalam daftar tersebut secara lengkap dengan nama dan nomor kode akun. Dengan menggunakan akun, maka informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan dan laporan keuangan dapat disusun dengan tepat waktu. Nah, pada akuntansi keuangan pemerintahan daerah, bentuk akun terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bentuk akun model T dan yang kedua adalah bentuk akun 4 kolom. Teman-teman bisa lihat pada slide kami telah tampilkan bentuk akun model T dan bentuk akun 4 kolom. Untuk materi selanjutnya adalah pengelompokan akun. Akun dikelompokkan ke dalam 3 kelompok sebagai berikut. 1. Akun raca yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua ada akun realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Dan yang ketiga adalah akun laporan operasional yang terdiri dari pendapatan LO dan beban. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah akibat yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Ekuitas. Ekuitas di sini merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Yang kedua adalah akun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Akun pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali pemerintah daerah. Untuk akun belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Pembiayaan daerah, yang dimana adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Akun laporan operasional atau LO yang terdiri dari akun pendapatan LO, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk akun beban di sini adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sistem pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah terdapat 3 sistem pencatatan. Namun, sebelum masuk ke dalam jenis ketiga sistem pencatatan tersebut, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih pengertian sistem pencatatan itu. Sistem pencatatan merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas seluruh bentuk transaksi. Sehingga dengan menggunakan sistem ini, maka proses dari pencatatan, perhitungan, dan pelaporan keuangan akan menjadi lebih mudah dan cepat. Sistem pencatatan jenis yang pertama adalah sistem pencatatan dengan menggunakan metode single entry. Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal, di mana sistem pencatatan dengan single entry ini ketika ada transaksi hanya akan dicatat sebagai penerimaan dan pengeluaran kas. Sistem pencatatan single entry memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem pencatatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. Sistem pencatatan yang kedua adalah sistem pencatatan dengan double entry. Pencatatan double entry merupakan pencatatan di mana ketika terjadi transaksi akan dicatat di debit dan kredit, sehingga sistem pencatatan double entry ini sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, di mana setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan double entry, maka setiap transaksi yang terjadi akan tercatat pada akun yang tepat karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media cross-check. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, double entry juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit. Untuk sistem pencatatan yang ketiga adalah sistem pencatatan dengan triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, subbagian pembukuan ataupun bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Materi selanjutnya, teknik akuntansi keuangan pemerintah daerah. Teknik akuntansi keuangan daerah menurut Profesor Dr. Madiasmo MBA AKCA di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada akuntansi anggaran, yang kedua ada akuntansi komitmen, yang ketiga ada akuntansi dana, yang keempat akuntansi kas, yang kelima ada akuntansi aktual. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual yang dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya pada saat order dikeluarkan. Hal ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima. Selanjutnya ada akuntansi dana atau fund accounting. Akuntansi dana di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada dana yang dapat dibelanjakan dan dana yang tidak dapat dibelanjakan. Untuk fungsi atau kegunaan dari dana yang tidak dapat dibelanjakan ini dibagi menjadi 2, yaitu 1.
Dana yang tidak dapat dibelanjakan digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan atau kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan untuk organisasi pemerintahan. Yang kedua, ada dana yang tidak dapat dibelanjakan digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis atau property fund. Akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas yaitu pendapatan dicatat pada kas diterima dan pengeluaran dicatat pada kas dikeluarkan. Akuntansi akrual. Akuntansi akrual lebih fokus kepada pengakuannya. Jadi, kapan diakui maka pada saat itu dicatatlah atau diakui transaksi yang terjadi. Pada dasarnya, kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually eksklusif, yang artinya penggunaan salah satu akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.